Dan untuk membahas lebih lanjut kita sudah tersambung dengan Ketua Umum Pradi Bersatu, Zefrin Boykanu, dan Kuasa Hukum Dr. Tifa, Aziz Yanuar. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Kita ke Bang Aziz terlebih dahulu. Waalaikumsalam Mas Gede. Ya, Bang Aziz, saya mau nomor 3 2026 ini kan menyebut bahwa pra-peradilan yang diajukan setelah pokok perkara dilimpahkan ini tidak kemudian menghalangi pemeriksaan pokok perkara, dan kemudian amar putusan pra-peradilan ini dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Apakah ini bisa disebut bahwa upaya pra-peradilan yang dilakukan oleh Dr. Tifa yang besok ini rencananya akan ada putusan menjadi sia-sia, Bang? Ya, yang pertama kami mengapresiasi pihak Mahkamah Agung yang mengeluarkan SEMA tersebut dan juga memberikan satu hal yang merupakan terobosan. Kami menghormati dan mengapresiasi hal yang memang dilakukan Mahkamah Agung, serta menghormati tentunya tadi saya sampaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentu saja SEMA tersebut tadi di butir berapa tadi ya, itu sudah jelas kan mengatakan bahwa ketika sudah ada pokok perkara yang didaftarkan ya, kemudian diregister, oleh karena itu maka pra-peradilan tetap dilanjutkan bisa, tapi nanti putusannya tidak dapat diterima kan begitu. Dan perkara di pengadilan negeri yang awal tadi, maksud saya kalau dalam kasus Dr. Tifa ini di Jakarta Timur, maka dilanjutkan. Kan seperti itu maksudnya. Nah, tapi jadi satu catatan yang tetap menimbulkan satu optimisme terhadap kami adalah yang pertama, peraturan tersebut keluar 18 Agustus 2026 ya. Dan kami mengajukan pra-peradilan itu pada tanggal 3 Agustus ya 2026 yang lalu. Artinya tidak dijelaskan juga di peraturan di SEMA tadi mengenai keberlakuan surutnya. Itu kami tetap optimis mengenai putusan besok, semoga yang terbaik, dan kami tentu saja mengharapkan pihak hakim ya, majelis hakim tunggal mengabulkan permohonan kami. Jadi tetap ada jalan tetap ada harapan, tetaplah seperti itu Mas Agde. Karena memang peraturan itu baru keluar kan seperti itu 18 Agustus ini seperti itu. Pak Zefrin, tanggapan Anda, apakah benar bahwa SEMA nomor 3 tahun 2026 ini tidak ada ketentuan berlaku surutnya, sehingga pra-peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum Dr. Tifa ini bisa masih cukup optimistis gitu? Saya kira pertama kita salut dan apresiasi dulu ya kepada Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung begitu cepat merespon ketika tim kami, tim hukum dan relawan hukum Jokowi minggu yang lalu melakukan konferensi pers dan memohon dengan sangat kepada Mahkamah Agung untuk memberikan minimal surat edaran Mahkamah Agung. Dan kita sangat mengapresiasi atas SEMA pada tanggal 18 ini. Nah, isinya sudah jelas sebetulnya. Kalau kita baca butir B, butir C itu jelas bahwa pendaftaran peradilan itu, prapit itu, kalau sudah ada pokok perkara sebelumnya dilimpahkan, maka pasti digugurkan atau dikatakan prapitnya tidak dapat terima. Artinya perkaranya Ibu Tifa ini kan sudah yang kedua. Yang pertama kan dikatakan batal demi hukum, dan sekarang JPU merubah atau merevisi dakwaannya sehingga bukan perkara baru. Memang daftarnya perkara baru, tetapi melanjutkan atas dakwaan yang batal demi hukum tadi. Jadi menurut saya pasti tidak diterima. Bagaimanapun upaya dari kita hormati kuasa hukum dari Dr. Tifa, tapi saya ingin katakan bahwa pasti tidak diterima. Ya, artinya Anda memastikan bahwa putusan besok pra-peradilan dari Dr. Tifa ini tidak akan diterima begitu ya. Nah, Bang Ade, jika Anda mempermasalahkan soal tidak ada ketentuan berlaku surut dari SEMA nomor 3 ini, apakah pihak Anda akan terus melakukan upaya pra-peradilan kedua? Ya, Mas Gede. Jadi pra-peradilan yang kedua ini kan tentu saja kita, jika memang kita ajukannya sebelum SEMA tersebut diberlakukan, tentu saja menurut hemat kami masih memenuhi syarat.
Kan seperti itu formilnya, kita sama-sama tahu karena memang SEMA tersebut tidak berlaku surut dan tidak dijelaskan berlaku surut. Ini dibuktikan dengan sampai hari ini kami cek proses di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor perkara Dr. Tifa yang waktu itu sudah sempat masuk, kalau saya tidak salah 204 nomornya, itu hilang karena memang menunggu proses pra peradilan sebagaimana ketentuan di pasal 163 KUHP butir E ya. Nah kemudian itu kan menunjukkan bahwa memang keberlakuan surut dari SEMA tadi belum diimplementasikan sampai hari ini. Seperti itu yang saya bisa tanggapi Mas Gede. Artinya secara prosedur dan secara administrasi hal tersebut diimplementasikan dengan baik oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan jajarannya. Seperti itu, Mas Ya, Gede. kalau Pak Boy melihat ini, apakah menurut Anda ini sudah benar bahwa ketentuan SEMA nomor 3 tahun 2006 ini sudah sesuai dengan semangat yang ingin dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menghadirkan pra-peradilan yang mengusung azas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan? Ya, ini sudah jelas itu, Bang Gede. Ini menunjukkan bahwa MA itu tidak menutup mata, ya, tidak tuli mendengarkan suatu kenyataan yang terjadi di mana terjadi kekosongan aturan, ya. Bahkan berjilid-jilid tuh perapitnya. Jadi kita melihat bahwa kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung menerbitkan SEMA ini. Yang sudah pasti bahwa walaupun dia tidak berlaku surut, tapi saya percaya bahwa besok itu putusannya pasti ditolak atau diterima atau tidak diterima. Karena kalau diterima atau tidak atau dikabulkan berarti muncul banyak persoalan yang akan datang. Oleh karena itu menurut saya, hemat saya, bahwa pasti akan ditolak atau tidak diterima rapidnya. Jadi itu jelas. Karena dengan aturan SEMA ini sangat menyembuhkan luka-luka atau ketidakpuasan atau kemarahan dari pihak-pihak tertentu seperti pihak kami dari tim hukum maupun. Baik. Artinya Anda dan tim Peradi ini meyakini bahwa besok putusan dari hakim terhadap peradilan ini tidak akan diterima. Tanggapan Anda seperti apa, Bung Aziz? Ya, saya tetap pada tanggapan awal bahwa memang keyakinan tersebut sah-sah saja dari pihak pelapor ya, dalam hal ini Peradi Bersatu dan pihak kuasa hukum Pak Joko Widodo. Artinya itu sah-sah saja menjadi keyakinan dan interpretasi dari pihak rekan-rekan tersebut. Akan tetapi kami tetap secara logika tadi saya sampaikan dan sudah kita sama-sama tahu juga mengenai ketidakberlakuan surut, dan kami masih menyimpan optimisme. Sebagaimana juga kami optimis ketika kami mengajukan permohonan perlawanan ketika persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur awal ya, ketika kasus ini bergulir di pokok perkara ya, sebelum masuk ya kemarin beberapa waktu yang lalu itu. Jadi kami tetap optimis dan semoga Hakim Tunggal nanti bisa mempertimbangkan hal-hal yang memang kami sampaikan di persidangan yang sangat logis dan juga memang berdasar hukum dengan baik, yang memang menurut kami ada hal yang memang harus dipertimbangkan terkait dengan pasal 206 yang kami bahas di permohonan tersebut. Demikian Mas Gede. Ya Bung Aziz, kalau Anda melihat latar belakang dari SEMA nomor 3 tahun 2026 ini, kenapa muncul saat-saat ini? Menurut Anda apa yang menimbulkan SEMA ini harus ada saat ini ketika klien Anda Dr. Tifa dan Roy Suryo di kasus yang berikutnya juga mengajukan beberapa proses pra-peradilan yang berjilid-jilid nih? Ya, kami tidak mau menebak-nebak ya apakah yang melatar belakangi hal tersebut. Akan tetapi sekali lagi seperti awal saya sampaikan di acara ini tadi, bahwa memang kita menghormati pihak Mahkamah Agung yang memberikan satu kepastian hukum dalam persepsi mereka dan juga mengakomodir beberapa keperluan dan juga kepentingan dari pihak-pihak yang memang diduga merasa terganggu dengan upaya-upaya pra peradilan dan dihubungkan dengan pelimpahan perkara ya, seperti itu.
itu. Akan tetapi kita tetap pandang apakah positif. Anda mencoba menyebut bahwa di balik timbulnya SEMA ini ada tekanan dari pihak-pihak tertentu? Tekanan tersebut tentu saja harus logis ya, dan juga memang berdasar. Kalau misalnya memang berdasar, tentu saja kita menghormati. Akan tetapi sekali lagi kami sebenarnya tidak berkepentingan untuk mempermainkan ya, misalnya ada tuduhan seperti itu, karena memang kita hanya fokus bagaimana kita memaksimalkan segala kanal yang ada dalam aturan hukum due process law di Republik ini terkait dengan kasus klien kami dalam ini Dr. Tifa ya. Nah, dan saya harap juga memang nanti dari tim kubunya Mas Roy Suryo juga melakukan hal yang maksimal sehingga tercipta satu dinamika penegakan hukum yang memang berkeadilan dan juga memenuhi unsur-unsur yang memang dilindungi oleh undang-undang selama ini terkait hak-hak dari tersangka dan juga terdakwa dalam proses penegakan hukum ini. Ya. Itu Mas Gede yang saya garis bawahi seperti itu. Baik, Pak Zefrin, kalau tanggapan Anda seperti apa Pak Zefrin? Kenapa SEMA ini muncul saat-saat ini? Apakah ini merupakan sebuah sikap atas kasus polemik ijazah Jokowi ini yang menimbulkan baik Dr. Tifa maupun Roy Suryo melakukan pra-peradilan yang berjilid-jilid? Ya, sudah pasti begini Bang Gede. Ini kan hanya satu-satunya terjadi di Indonesia. Ya. Peradilan di Indonesia itu dilakukannya rapid berjilid-jilid, itu satu-satunya di negara di dunia Indonesia. Ini sangat mempermalukan sebetulnya, mempermalukan dunia peradilan kita. Oleh karena itu pihak Mahkamah Agung dengan terbitnya SEMA nomor 3 2006 ini sangat memberikan rasa keadilan baik kepada pelapor maupun yang terlapor atau yang tersangka atau sekarang yang terdakwa. Jadi saya pikir penafsiran-penafsiran yang ada di dalam upaya pra-peradilan dilakukan oleh kuasa hukum Dr. Tifa maupun Mas Roy itu sah-sah saja, tapi kalau kita lihat dalam proses persidangan itu sangat jelas terjadi penafsiran-penafsiran yang berbeda, ya kan? Misalnya kubu dari Dr. Tifa menekankan pasal 206, sementara dari pihak yang terlapor dalam prapit itu adalah mempertahankan 20775 ayat keempat ya, pasal 34. Terjadi perdebatan-perdebatan ini menurut saya adalah pasti hakim akan memutuskan lebih cenderung kepada pasal 75 ayat keempat. Baik, ya, kami sudah menangkap poinnya, Pak Zefrin. Kita terakhir ke Bang Aziz. Bang Aziz, jika esok hari keputusan pra-peradilan ini tidak kemudian mengabulkan gugatan dan pra-peradilan dari klien Anda, apakah Anda dan klien Anda sudah siap menghadapi sidang pokok perkara? Dan seperti apa kesiapan yang sudah Anda lakukan bersama Dr. Tifa? Ya, sebenarnya tentu saja kita siap dengan segala hal yang memang terjadi, yang memang akan dihadapi oleh klien kami Dr. Tifa. Akan tetapi semangat kami sebagai tim kuasa hukum tetap memaksimalkan segala kanal yang ada untuk membebaskan klien kami dari segala tuduhan-tuduhan tersebut. Tentu saja beberapa kesempatan juga saya sering membahas juga masuk ke pokok perkara juga, gitu kan. Itu juga kami sangat setuju karena memang saya mau meluruskan di sini pokok perkaranya adalah bagaimana Dr. Tifa dituduh pelanggaran undang-undang ITE pasal 3235 dan juga mengenai pencemaran baik dan fitnah. Fokusnya kan ke situ, gitu. Jadi kita mempunyai dasar yang kuat baik dari sisi undang-undang, unsur-unsur dan juga dari sisi penjelasan para ahli yang memang menjadi norma berlakunya KUHP tadi ya, maksud saya KUHP baik KUHP lama maupun yang baik KUHP baru dan juga undang-undang ITE. Dasar kami jelas terkait dengan apa yang dibuat atau dilakukan oleh Dr. Tifa yang masuk ke dalam dakwaan. Gitu. Terima kasih Pak Kedo dan Pak Zefrin. Iya, terima kasih Bang Aziz, Pak Zefrin atas waktu dan kesempatannya sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Zefrin, Mas Gede. Pemirsa, Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa akan segera kembali menjalani sidang pokok perkara ijazah Jokowi. Hal ini setelah Mahkamah Agung menerbitkan aturan baru bahwa pra-peradilan yang diajukan setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa akan segera kembali menjadi sidang pokok perkara fitnah ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Hal ini setelah Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 tertanggal 18 Agustus 2026 tentang pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan. Dalam ketentuan butir B, MA menyebut pra-peradilan yang didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Mahkamah Agung juga mengatur terkait permohonan pra-peradilan yang diajukan setelah pokok perkara dilimpahkan, maka permohonan pra-peradilan tetap diregistrasi, disidangkan, dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan pra-peradilan tidak dapat diterima. Dengan adanya aturan baru ini, maka Dr. Tifa akan segera kembali menjalani sidang pokok perkara kasus fitnah ijazah di PN Jakarta Timur, meski dengan mengajukan 2 gugatan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sebelumnya pemirsa, pada hari ini kuasa hukum Rismon Sianipar Djahmada Girsang meminta Mahkamah Konstitusi mendisiplinkan pra-peradilan berjilid-jilid oleh kubu Roy Suryo. Kubu Rismon menilai pra-peradilan berjilid Roy Suryo telah merusak azas kepastian hukum. Kuasa hukum Rismon menegaskan dengan adanya pra-peradilan berjilid, Roy Suryo kepastian akan hukum makin dipertanyakan. Selain itu, Djahmada menyebut bahwa pra-peradilan berjilid bertentangan dengan azas pra-peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kehakiman. Nah, untuk itulah kami datang mengadukan bahasa itunya dan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar mau menyidangkan, memeriksa permohonan kami untuk menertibkan atau meluruskan proses pra-peradilan yang ada di KUHP pasal 158 huruf A dan pasal 89 KUHP. Agar hal itu ditertibkan, jangan terjadi seperti sekarang, ada pengulangan, ada pengulur waktu, dan cenderung itu tidak memenuhi asas kepastian hukum.